Kamu sudah menyerang terus-menerus, giliranku sekarang. Tiba-tiba, Jensen berdeham dengan dingin, memanfaatkan Glenn yang tidak stabil dan menyerang dadanya. Glenn merasa seperti ditabrak mobil dengan kecepatan tinggi dan terlempar lebih dari 10 meter. Seseorang dengan berat 75 kg dan tinggi 1,85 meter bisa terlempar lebih dari 10 meter, ini sungguh sebuah keajaiban. Bang! Setelah Glenn terjatuh di tanah, dia terus terbatuk dan merasa dipermalukan. Aku kan sudah bilang, kamu ini sombong. Kekuatanmu terlihat besar, tapi sangat buruk di pertarungan sebenarnya. Jensen berkata dengan pelan. Seni bela diri tidak lazim macam apa yang kamu lakukan ini. Aku tidak menerimanya. Glenn meraung. Mendapatkan hasil yang besar dengan usaha yang kecil, langsung menargetkan poinnya. Seorang ahli yang sesungguhnya hanya akan membuktikan kekuatan sendiri dan menyerang kelemahan lawannya. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya barusan dan berani menyebut dirimu sebagai bintang baru. Jensen menggelengkan kepalanya. Glenn terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, hanya bisa terbatuk terus. Jensen menoleh untuk melihat kerumunan sambil berkata, kalian juga bisa ke sini dan bermain. Silakan kirim orang sebanyak yang kalian mau, aku akan tetap berdiri di tempatku. Jika aku sampai bergerak satu langkah saja, aku yang kalah. Begitu mendengarnya, semua orang tercengang, kemudian menjadi marah karena merasa dipermalukan. Ini terlalu merendahkan mereka. Meskipun keahlian Jensen sangat bagus, tetapi dia berhadapan dengan beberapa orang yang menyatu, dan yang lebih penting lagi, orang-orang ini adalah elit tentara. Ini tidak terlalu bagus, kita tidak bisa bermain pelan, jika kita melukaimu, riwayatmu akan berakhir. Benar, kita bisa sembarangan mengirim beberapa orang untuk bertindak dan bahkan menghabiskan seorang master tanpa berusaha susah payah. Semua orang berkata dengan perasaan tidak mau mengaku kalah. Jensen. Elena juga berteriak, bekerja sama tidak sama dengan kekuatan 1 lawan 1. Selain itu, banyak dari orang-orang ini dari pasukan yang sama, mereka juga sering bekerja sama biasanya. Kerjasama adalah kunci mereka. Haha, aku pikir itu boleh, kalian coba saja. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang dengan beberapa penjaga. Terlihat lelaki tua itu berusia sekitar 50-60 tahunan, dengan wajah yang mulai memucat, tetapi terlihat penuh energi. Penatua Jack. Melihat lelaki tua itu, semua orang memberi hormat. Orang tua itu melambaikan tangannya sembari tertarik menatap Jensen. Melihat penatua Jack berbicara, semua orang merasa bahwa mereka semakin tidak boleh diremehkan. Apalagi, beberapa dari mereka bekerja sama untuk menindas seorang dokter. Jika mereka semua kalah, mereka lebih baik pulang ke rumah dan merawat anak saja. Jadi, mereka harus menang dan membuat pria sombong ini menderita. Aku akan melakukannya. Aku juga. Beberapa orang terbaik di ketentaraan maju, totalnya 6, masing-masing memiliki kemampuan 10 lawan 1. Kualitas fisik mereka paling hebat, biasa bertempur di alam liar, dan dapat bertahan hidup tanpa bantuan selama 3 bulan. Yang terpenting adalah mereka gigih. Gigi yang terbentuk setelah melalui segala jenis cobaan, ini juga ciri khas dari tentara. Penatua Jack, ini tidak bagus. Elena benar-benar takut Jensen yang akan dirugikan. Pertikaian seperti ini bukan lagi hal sepele. Lagi pula, orang-orang ini sedang marah, mereka pasti tidak akan bertindak dengan ringan. Elena, jangan khawatirkan suamimu ini. Menurutku, suamimu tidak semudah itu untuk dikalahkan. Penatua Jack berkata sambil tersenyum, sebuah ucapan yang membuat Glenn di kejauhan menghantam tinjunya ke permukaan tanah. Bagaimanapun, dapat dipuji oleh penatua Jack adalah hal yang sangat langka. Namun, dia melihat bahwa Jensen sangat biasa, dan dia hanya sedikit lebih terampil dalam seni bela diri lainnya. Dia tidak terlalu berotot, tubuhnya tidak terlalu tinggi, latihan juga tidak latihan. Bahkan jika dia ditempatkan ke alam liar, dia mungkin akan mati kelaparan dalam waktu kurang dari 3 hari saja. Nyatanya, dia tidak bisa melihat Ki Jensen, hanya penatua Jack yang bisa melihatnya. Dia melihat Jensen berdiri begitu saja, tapi sikapnya sangat mengesankan, seperti membuat lingkaran pengendali itu yang bisa memblokir serangan apapun dari luar. Lingkarannya itu memiliki kisahnya tersendiri. Ini yang kedua kalinya penatua Jack dapat merasakan Tai Chi yang Jensen. Jika aura Jensen lingkaran ini pasti Tai Chi 8 diagram.
Kamu mati. Pada saat ini, seseorang mulai bergerak, dengan cepat mulai meninju, beberapa orang pada saat yang sama mulai berpencar, menyerang Jensen dari segala sudut. Kerjasama mereka menjadi kunci mereka. Pepatah sering mengatakan 2 tangan tidak akan bisa mengalahkan 4 tangan, sedangkan jumlah mereka sekarang lebih dari 4 tangan. Jensen tersenyum tipis, dia hanya merentangkan telapak tangannya, lalu langsung menyentuh kepalan tangan pria itu. Setelah telapak tangannya menyentuh tinjunya, tiba-tiba dia membalikkan telapak tangannya di tempat, seolah-olah sedang menggambar lingkaran, dan kemudian dia menghantam tinjunya. Dia menggunakan kekuatan dalam untuk melawan kekuatan luar. Ah! Orang itu berteriak dengan menyedihkan, melangkah mundur dan merasa kepalan tangannya mati rasa, seperti terkena dinding baja. 5 orang lainnya melihat hal ini, kemudian menyerang satu persatu. Namun, Taichi Jensen benar-benar bakat alami. Dia melakukan sesuatu dengan tidak melakukan apapun. Pada sebagian besar waktu, dia tidak menghadapi lawannya secara langsung, tetapi dia melakukan usaha kecil untuk mendapatkan hasil besar, mengontrol kekuatannya dengan kelembutan. Hebat! Pandangan penatua Jack semakin lama semakin bersinar sembari berseru, aku mendengar bahwa ada seorang master Tai Chi di Asmenia, bernama Van der Shan yang juga wakil presiden Asosiasi Seni Bela Diri Asmenia. Dia telah mempelajari Tai Chi selama 10-an tahun, tingkatannya sungguh mengerikan. Apakah Jensen ini adalah muridnya? Tapi tidak mungkin. Tai Chi Jensen ini bukan hanya bentuknya, tetapi juga isinya. Tai Chi-nya bukan sekedar taktik, tapi sudah melibatkan suasana hati dan pikirannya. Waktu terus berlalu seperti ini. Setelah setengah jam, Jensen masih belum bergerak juga. Saat kembali melihat 6 orang itu, satu persatu terengah-engah, matanya menatap Jensen seolah sedang melihat monster. Apakah kalian sudah menerima kekalahan? Jensen memasukkan tangannya ke dalam saku dan menatap kerumunan dengan santai. Menerima. Setiap orang tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Dengan dia yang berdiri dan membiarkan mereka menyerangnya saja, mereka tidak bisa melawannya. Jika mereka tidak menerimanya lagi, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri. Latihan adalah latihan, pertarungan sebenarnya adalah pertarungan yang sebenarnya akan selalu berubah. Taktik bertarung akan cepat berlalu, master sejati harus beradaptasi dalam waktu singkat dan menyerang dengan kecepatan kilat. Jensen berkata dengan pelan. Dia mengatakannya dengan sangat sederhana, tetapi alasan mengapa dia benar-benar bisa memenangkan orang ini adalah dengan mengandalkan Profound Ki dalam tubuhnya. Tentu saja, meskipun orang-orang ini pernah terjun dalam misi, tapi jelas tidak banyak, tidak sebanding dengan pengalaman Liam, jadi yang Jensen katakan itu juga masuk akal. Ya, pelatihan adalah pelatihan, pertempuran sebenarnya adalah pertempuran yang sebenarnya. Penatua Jack juga tertawa, kalian ini mengandalkan kekuatan fisik yang baik, kekuatan tinju yang kuat, dan sudah berpikir bahwa keterampilan kalian sangat baik. Ya, itu mungkin karena kamu belum bertemu dengan seorang master. Kalian harus lebih banyak latihan kalian hari ini. Baik, Penatua Jack. Semua orang berdiri dan memberi hormat, mereka benar-benar merasa sangat malu. Penatua Jack memandang Jensen lagi dan berkata, Dr. Jensen, apakah kamu tertarik untuk datang ke tempatku minum teh? Jensen tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Elena, karena dia benar-benar tidak mengenal lelaki tua itu. Pergi saja, dia adalah Penatua Jack, datang dari ibu kota, senior kita, kata Elena. Jensen hanya bisa mengikuti perkataan Elena dan pergi ke tempat Penatua Jack. Di sebuah ruangan yang sunyi, penjaga menyeduh teh, kemudian pergi. Sementara Penatua Jack tersenyum pada Elena dan berkata, Elena, ini suamimu ya, sungguh orang yang misterius. Saat ini, sebagian besar seni bela diri Huaxia telah hilang. Tak disangka, ada orang yang berlatih seni bela diri ini dengan sangat baik, sungguh mengejutkanku. Bagi orang-orang di ketentaraan, seni bela diri Huaxia kuno sangat mencolok dan tidak cukup jika digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, tetapi Jensen memberi pelajaran kepada mereka tentang hal itu hari ini. Seni bela diri Huaxia memang tidak cukup untuk menghadapi pertempuran yang sebenarnya, tetapi tidak banyak orang yang dapat melatihnya.